Bapak benar-benar bingung, kondisi ekonomi kita semakin sulit, hutang di warung makin menumpuk, dan pemasukan dari sawah juga tidak cukup, Bu. Iya, Pak. Ibu pun merasa berat. Tapi mau bagaimana lagi? Segala cara sudah kita coba. Bapak sudah memikirkan ini berulang kali. Rasanya kita tidak punya pilihan lain selain membawa pulang Leha dari pesantren, Bu. Biayanya terlalu sangat besar untuk kita tanggung sekarang. Pak, Leha itu anak yang pintar dan rajin belajar. Dia bahagia di sana. Ibu takut keputusan ini akan menghancurkan harapannya. Bapak tahu, Bapak paham, Bu. Bapak juga berat sekali mengambil keputusan ini. Tapi kita harus realistis. Kalau keadaan terus seperti ini, kita bahkan tidak akan punya cukup uang untuk makan. Apa kita tidak bisa dulu, Pak, berbicara dengan pihak pesantren? Mungkin mereka mau memberi keringanan. Bapak juga sudah mencoba, Bu. Tapi keringanan yang mereka berikan tidak cukup. Kita masih harus membayar sebagian besar biayanya. Kalau begitu, apakah Bapak sudah memberitahu Leha? Belum, Bu. Bapak tidak tahu bagaimana caranya mengatakannya. Bapak takut dia kecewa atau justru malah marah, Bu. Tetapi Pak, Leha kan anak yang pengertian. Tapi ya tetap saja, ini akan menjadi pukulan berat untuknya. Besok kita ke pesantren bersama-sama ya, Bu. Kita jelaskan langsung ke Leha. Kita harus memberi pengertian bahwa ini demi keluarga. Baiklah, Pak. Semoga saja ya. Ini keputusan yang terbaik untuk semuanya. Keesokan harinya, Pak Ahmad dan Bu Siti tiba di pesantren untuk menemui Leha. Bu, kok tiba-tiba datang ke sini? Ada apa? Kami mau bicara penting dengan kamu. Bicara apa, Pak? Bu, apa yang terjadi di rumah? Leha, kamu tahu kan keadaan keluarga kita sedang sulit akhir-akhir ini. Iya, Leha tahu kok, Pak. Bapak pernah cerita soal hasil panen yang kurang. Lalu apa yang mau Bapak dan Ibu bicarakan dengan Leha? Begini, Nak. Setelah kami pikir matang-matang, kami merasa sudah tidak mampu lagi membiayai kamu di pesantren ini. Hah? Maksud Ibu, Leha harus pulang ke rumah gitu? Ya, Nak. Kami ingin kamu melanjutkan belajar agama di rumah saja. Kami akan cari cara agar kamu tetap bisa belajar, mungkin lewat ustadz atau buku-buku. Tapi Pak, Bu, Leha suka belajar di sini. Leha punya teman-teman dan Leha merasa lebih dekat dengan Allah. Kenapa harus sekarang? Kami tahu ini berat, Nak. Ibu pun sudah sangat sedih harus mengambil keputusan ini. Tetapi keluarga kita sedang benar-benar kekurangan. Kalau kami memaksakan biaya pesantren, keadaan ekonomi keluarga kita bisa semakin sulit. Kami bukan tidak ingin melihat kamu terus belajar di pesantren. Justru kami ingin kamu tetap belajar agama dengan baik. Meski di rumah, kamu bisa melanjutkan hafalan Al-Quran, belajar fikih, dan juga yang lainnya. Hanya tempatnya saja yang berbeda. Kalau begitu, Leha mengerti, Pak, Bu. Kalau ini memang yang terbaik untuk keluarga kita, Leha setuju. Beberapa minggu setelah Leha pulang dari pesantren, keadaan ekonomi keluarga justru semakin memburuk. Pak, beras kita tinggal sedikit. Besok kita harus mengutang lagi loh di warung. Maafin Bapak ya, Bu. Keadaan ekonomi kita semakin memburuk. Apalagi kondisi Bapak yang sudah sering sakit-sakitan. Bapak jangan bicara seperti itu. Bapak kan sudah berjuang keras selama ini. Tapi Ibu pun bingung. Bagaimana kita bisa terus bertahan kalau begini? Pak, Bu, Leha sudah dengar semuanya. Leha, kenapa kok kamu belum tidur jam segini? Leha nggak bisa tidur, Bu. Leha dengar Ibu tadi mau bilang ngutang di warung. Leha, ini bukan urusan kamu. Kamu masih muda, tugasmu belajar. Tapi kan Leha sudah tidak di pesantren lagi, Pak. Leha ada di rumah. Dan Leha lihat sendiri bagaimana keadaan keluarga kita. Leha nggak mau diem aja, sementara Ibu dan Bapak terus kesusahan. Nak, kami ini orang tuamu. Ini sudah jadi tanggung jawab kami. Tapi kan Leha juga anak Ibu dan Bapak. Bukankah keluarga harus saling membantu? Biarkan Leha mencari kerja, Pak, Bu. Mungkin Leha bisa membantu meringankan beban ini. Leha, kamu masih terlalu muda. Dunia kerja itu sangat keras, Nak.
Bapak nggak mau kalau kamu itu kelelahan atau diperlakukan tidak baik. Pak, Leha sudah berpikir matang. Leha tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Leha hanya ingin melihat ibu dan bapak tidak terlalu terbebani. Leha, ibu bangga sama kamu. Tapi hati ibu berat mengizinkan kamu kerja. Esok harinya Leha pun melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dengan pakaian tertutup dan rapi. Ia memasuki sebuah perusahaan yang besar. Maaf Mbak, tapi kami tidak menerima pelamar seperti Anda. Apalagi Anda ini hanya lulusan pesantren. Tetapi Pak, saya bisa kok kerja apa saja. Dan saya juga bisa menggunakan komputer dengan baik. Perusahaan kami punya standar tertentu, terutama soal penampilan. Sepertinya Anda tidak cocok dengan lingkungan kerja sini. Baiklah Pak kalau begitu. Terima kasih Pak. Saya pamit keluar kalau begitu. Saat Leha hendak pergi, seorang pria berpakaian rapi dan berwibawa tiba-tiba datang. Dia adalah bos perusahaan itu, Tuan Ridwan. Sebentar, apa yang terjadi di sini? Oh tidak ada bos, hanya pelamar ini yang kayaknya menurut saya kurang memenuhi kriteria perusahaan. Bawa dia ke ruangan saya ingin bicara langsung. Baik bos, Leha pun diantar ke ruangan Tuan Ridwan. Nama kamu Leha kan? Iya Pak. Saya lihat kamu punya keberanian datang ke sini, meskipun mungkin kamu sudah tahu lingkungan perusahaan ini sedikit berbeda. Saya hanya ingin bekerja Pak. Saya butuh pekerjaan untuk membantu keluarga saya. Tapi di perusahaan ini ada aturan tidak tertulis soal penampilan seperti yang kamu lihat. Pakaian karyawan di sini lebih modern. Jika kamu mau bekerja di sini, kamu harus mau beradaptasi dan membuka aurat kamu, yang artinya kamu harus meninggalkan pakaianmu yang sekarang dan memakai seragam kantor, rok pendek atau pakaian yang lebih menarik. Tetapi Pak, itu tidak sesuai dengan prinsip saya. Dengar Leha, kalau kamu setuju, saya bahkan bisa memberimu gaji yang lebih besar dari karyawan yang lainnya. Saya suka keberanianmu dan ingin kamu bekerja di sini. Tapi kamu harus ikut aturan. Maaf Pak, sepertinya saya tidak bisa. Pikirkan baik-baik ya. Gaji besar, pekerjaan tetap, dan kehidupan keluargamu akan jauh lebih baik. Bukankah itu yang kamu cari? Aduh, gimana ya? Ya udah deh Pak kalau gitu. Saya terima tawaran Bapak. Tapi saya ingin agar orang tua saya jangan sampai tahu ya Pak. Keputusan yang tepat. Mulai besok kamu akan bekerja sebagai asisten pribadi saya. Dan tenang saja, orang tua kamu tidak akan tahu kok. Leha pun akhirnya bekerja di perusahaan itu dengan mengorbankan membuka auratnya. Ya, melakukan itu semua demi keluarga tercinta. 1 bulan kemudian, Leha pun mendapat gaji pertamanya. Ini gaji pertama Leha untuk membantu kebutuhan kita. Subhanallah nak, ini banyak sekali loh. Alhamdulillah, Leha, Bapak sangat bangga pada kamu. Akhirnya kamu bisa membantu keluarga kita. Leha, pekerjaan apa yang kamu lakukan sampai bisa dapat gaji sebesar ini? Leha jadi asisten bos di sebuah perusahaan, Bu. Alhamdulillah, pekerjaannya tidak terlalu sulit. Asisten bos itu pekerjaan penting. Ya nak, bosnya baik kan? Iya Pak, bosnya baik kok. Leha, Ibu selalu doakan yang terbaik untuk kamu. Tapi nak, jangan sampai lupa jaga diri di tempat kerja ya. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, ceritakan saja pada kami. Iya Bu, Leha janji akan selalu hati-hati. Nak, terima kasih sudah mau berkorban untuk keluarga. Tapi jangan lupa, kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri ya. Iya Pak, Leha tahu kok. Bapak jangan khawatir ya. Keesokan harinya Leha pun kembali bekerja seperti biasa. Ia dari rumah memakai jilbab dan baju tertutup. Dan ketika di toilet umum, ia mengganti bajunya dengan baju dan juga rok pendek kantoran. Loh, itu bukannya Leha ya? Anaknya Pak Ahmad sama Bu Siti. Tapi astagfirullah, kok pakaiannya terbuka seperti itu sih? Wah, aku videoin aja deh, biar nanti aku tunjukin ke orang tuanya. Bu Maryam pun segera pergi ke rumah orang tua Leha. Assalamualaikum Bu Siti. Saya ada hal penting yang harus saya sampaikan. Waalaikumsalam Bu. Ada apa? Tadi saya kebetulan lewat sebuah perusahaan besar di kota. Saya lihat Leha sedang bekerja di sana.
Tapi maaf sebelumnya, Bu. Saya kaget melihat penampilannya. Maksudnya apa ya, Bu? Maafkan saya kalau ini membuat sakit hati, Bu. Tapi saya Bu Siti pikir melihat video Anda itu. harus Di tahu. layar terlihat Leha sedang berjalan ke kantor dengan pakaian yang sangat terbuka dan jauh dari pakaian syar'i yang biasa ia kenakan. Astagfirullah, ini Leha? Iya, Bu. Saya tidak tahu kenapa dia seperti itu. Saya cuma merasa Ibu dan Bapak Ahmad harus tahu. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah Bu Maryam pergi, Bu Siti masuk ke rumah dengan langkah yang berat. Ada apa, Bu? Kok wajahmu seperti itu? Ini, Pak. Coba Bapak lihat video ini. Pak Ahmad yang melihat video itu pun wajahnya langsung berubah sangat muram dan ia menghela nafas yang sangat panjang, tampak sangat kecewa. Astagfirullahaladzim. Ini benar, Leha. Iya, Pak. Kenapa Leha sampai seperti ini ya, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi? Nanti kalau Leha pulang, setelah pulang kerja, kita harus bicara dengannya, Bu. Malam hari saat Leha pulang. Leha, jelaskan ini. Pak, Bu, dari mana dapat video ini? Kamu benar-benar mempermalukan keluarga ini, Leha. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Membuka aurat demi pekerjaan. Pak, Bu, Leha hanya ingin membantu keluarga. Leha pikir ini satu-satunya cara. Membantu keluarga dengan cara seperti ini. Kamu pikir kami ingin hidup dari uang yang diperoleh dengan cara menjatuhkan martabatmu, ha? Memotong pembicaraan, suaranya bergetar marah. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Kami lihat semuanya. Kamu rela mengorbankan harga diri dan prinsip keluarga kita demi uang. Apa kamu tidak malu, Leha? Pak, Bu, Leha tidak bermaksud mempermalukan keluarga. Leha hanya ingin meringankan beban Ibu dan Bapak. Beban apapun tidak akan pernah bisa dijadikan alasan, Nak, untuk melupakan prinsip agama kita. Leha, kamu telah mengecewakan kami. Leha, kamu telah mengkhianati nilai-nilai yang kami tanamkan sejak kamu kecil. Bapak tidak bisa menerima ini, Leha. Pak, Bu, Leha tidak bermaksud mempermalukan keluarga. Leha hanya ingin meringankan beban Ibu dan Bapak. Beban apapun tidak akan pernah bisa dijadikan alasan, Nak, untuk melupakan prinsip agama kita. Leha, kamu telah mengecewakan kami. Menatap Leha dengan sangat tegas. Mulai sekarang, Leha, kamu tidak lagi dianggap bagian dari keluarga ini. Kami tidak bisa hidup dengan seseorang yang lebih memilih uang daripada kehormatan. Pak, Bu, tolong jangan usir Leha. Iya, Leha salah, Leha tahu itu. Tapi beri Leha kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bapak sama Ibu udah sangat kecewa sama kamu, Nak. Cepat pergi sebelum kesabaran Ibu dan Bapak ikut habis. Leha pun pergi dari rumah orang tuanya. Dia sudah sangat frustasi karena telah mengecewakan orang tuanya. Ya ampun, kenapa ya aku bisa sebodoh itu mau menerima pekerjaan dan membuka aurat? Aku benar-benar nyesel. Apalagi Bapak dan Ibu sudah sangat kecewa denganku. Lalu sekarang apa yang harus aku lakukan? Lebih baik aku mati saja agar tidak menambah beban kedua orang tuaku. Mungkin dengan aku mati, semuanya akan kembali baik-baik saja. Maafkan Leha, Pak, Bu. Leha pun terjun dari jembatan dan tewas dengan seketika.